Okey, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita filem zombie yang berjudul Diary of the Dead. Filem ini adalah salah satu filem garapan dari Art Fear Film dan Romero Grunwald Production. Filem ini dilepas di pasaran pada 8 September 2007 di Toronto International Film Festival. Filem berdurasi 1 jam 35 menit ini disutradarai oleh George Romero sekaligus penulis skenario. Filem bergenre horor dan kisah seru ini diperankan oleh Michael Morgan, Josh Close, Sean Robert dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahawa video ini merupakan konten spoiler filem. Mimin sangat menyarankan kalian agar menonton filem aslinya secara utuh karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Filem diawali dengan beberapa polisi yang sedang berkumpul. Mereka berkumpul dikarenakan telah terjadi sebuah kasus pembunuhan aneh di sana. Seorang pria menembak istri dan anaknya lalu dia memakannya. Pria itu juga menempelkan sebuah benda di mulutnya dan menghantam kepalanya sendiri. Ini benar-benar kasus yang aneh. Orang-orang di sana bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian sebuah mobil ambulan datang. Seorang pria lalu menghampiri ambulan itu dan memintanya pindah karena telah menutup rumah kejadian yang akan mereka liput dalam channel berita. Kemudian seorang presenter wanita bernama Bri Reno berdiri di depan kamera dan mulai membawa berita secara langsung di lokasi kejadian itu. Dia menjelaskan bahawa seorang pria telah menembak anak istrinya lalu menembak dirinya sendiri. Kameramen tiba-tiba menghentikan liputannya. Dia terkejut melihat jasad korban yang seharusnya telah mati tapi tiba-tiba bergerak hidup kembali. Benar saja, mayat seorang wanita berkaus merah itu terlihat hidup kembali. Dia menyerang dan berhasil menggigit seorang polisi yang berada di dekatnya. Jasad yang satunya juga hidup kembali dan berusaha menyerang seorang polisi wanita di sana. Poluan itu pun berusaha menahan mayat hidup itu. Anggota polisi lain yang berada di sekitar kejadian ikut menolong dengan menembak zombie itu berkali-kali. Namun, usaha mereka tampak sia-sia karena sang zombie terlihat santuy menahan peluru di badannya. Semua yang ada di sana terlihat panik dan kebingungan. Sampai Bri Reno, si presenter tadi juga ikut tergigit oleh zombie itu. Ya, itulah opening dari kisah zombie kali ini. Cukup menegangkan dan membingungkan, bukan? Bagaimana kelanjutan kisah serunya? Mari kita lanjut. Filem ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Jason Creed yang ingin membuat sebuah filem tentang kebenaran video mengerikan yang tersebar di internet. Dia dan rekannya telah banyak mengunduh apa yang mereka temukan di TV, internet dan beberapa blog. Terinspirasi dari juru kamera di channel 10 waktu itu, Jason Creed ingin menunjukkan kepada orang-orang tentang kejadian yang sebenarnya. Mereka pun akhirnya memutuskan membuat sebuah filem berjudul The Death of Death atau Kematian dari Kematian. Kejadian berawal pada pukul 11 malam. Terlihat seorang wanita bergaun putih berlari sendiri dalam hutan. Dia sedang merasa sangat ketakutan. Ternyata seorang mumi mengejarnya. Wanita itu bernama Tracy Thurman. Tracy mencoba kabur namun dia terjatuh. Mumi itu mendekat dan berhasil menangkap Tracy. Kemudian terdengar suara cut. Ternyata Tracy dan mumi itu hanya akting. Mereka sedang syuting di sana. Seorang pria menjelaskan dan memberitahu bagaimana gerakan seorang mumi yang sebenarnya. Mereka terlihat berdiskusi dan berdebat beberapa kali. Jason selalu ingin menjadi pembuat filem dokumenter. Namun untuk proyek kelas seniornya dia memutuskan membuat filem horor. Dan itu adalah malam syuting pertama mereka. Malam di mana semuanya berubah. Seorang kru kemudian memberitahu tentang sebuah berita yang baru saja dilihatnya. Di dalam video itu dikatakan bahwa 2 orang agen berita di 2 negara terpisah telah melaporkan tentang orang mati yang hidup kembali. Seorang pria bernama Tony hanya menganggap itu omong kosong. Dia berkata media selalu membuat segala hal terdengar lebih buruk dari kejadian yang sebenarnya. Sebab itulah cara mereka mendapatkan keuntungan. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara aneh. Mereka semua bertanya-tanya suara apakah itu. Seorang pria dan wanita merasa takut segera berkemas dan pulang. Sementara yang lain tetap di sana dan penuh rasa kebingungan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Mereka pergi ke sebuah penginapan.
Jason masuk dan melihat-lihat sekitar penginapan yang gelap itu. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu ruangan. Jason mengecek dan mendekat ke sana perlahan. Tiba-tiba seorang pria muncul dan Jason bertanya dia siapa. Pria itu menjawab, dia adalah seorang pencuri dan sedang mencuri di sana. Pria itu lalu kabur begitu saja. Jason kemudian pergi ke kamar nomor 204. Dia mengetuk pintu dan tak lama kemudian seorang wanita membuka pintu dan hampir saja menghantam Jason. Wanita itu bernama Debra Moynihan. Dia adalah pacarnya Jason. Debra sangat ketakutan berada sendiri di sana. Jason kemudian mengajak Debra ke mobil berkumpul dengan para kru yang lain. Di dalam mobil, Jason mengambil kameranya dan mulai merekam. Jason meminta mereka semua untuk menyebutkan namanya satu persatu. Diawali dengan Mary Dexter, Debra Moynihan, Tony Raffaello, Elliot Stone, Gordon Thorset, Tracy Thurman, dan seorang profesor bernama Andre Maxwell. Tiba-tiba Mary yang menyetir menghentikan mobil itu. Baru saja terjadi sebuah kecelakaan parah di depan mereka. Kemudian terlihat seorang polisi berjalan mendekat dengan kondisi yang hangus terbakar. Mereka merasa aneh dan tak percaya polisi itu masih hidup dengan kondisi separah itu. Tanpa pikir panjang, Mary menginjak gas dengan spontan dan menabrak polisi itu begitu saja. Mereka mencoba pergi dari sana namun ada beberapa orang lain di tengah jalan dengan kondisi yang terlihat aneh. Tanpa peduli, Mary terus saja menabrak mereka satu persatu. Jam hampir menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka pun berhenti. Mary merasa bersalah karena merasa telah menabrak dan membunuh orang lain. Mary pun turun dari mobil itu. Yang lainnya juga akhirnya turun untuk menenangkan Mary. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Mary tersungkur di tanah. Karena frustasi, Mary telah menembak dirinya sendiri. Mengetahui Mary belum mati, mereka berusaha membawanya ke rumah sakit. Rumah sakit itu terlihat sangat gelap dan sepi. Mereka terus mencari dokter, namun tak ada seorang dokter pun di sana. Mereka lalu mendengar suara dan mencari sumber suara itu. Ternyata itu suara dari sebuah radio. Gardo lalu menekan radio itu dan terdengar suara perdebatan, kepanikan, ketakutan, dan tembakan. Mereka merasa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Mereka kembali mencari dan melihat bayangan seseorang di balik tirai. Ternyata itu adalah seorang zombie. Gordo menembaknya beberapa kali sampai zombie itu tewas. Seorang zombie lain keluar dari balik tirai dan Gordo menembaknya lagi. Mary yang terduduk di kursi roda tiba-tiba tersadar dan berperilaku aneh. Profesor mengambil pistol pada Gordo dan menembaknya. Mereka yang ada di sana pun terdiam dan semakin merasa bingung. Mereka bergegas pergi dari sana. Tiba-tiba seorang zombie muncul dan menggigit Gordo. Elliot berusaha menolong, dia menusuk zombie itu dengan besi hingga menembus tubuhnya, namun usahanya itu tak berpengaruh sampai dia menusuk kepala sang zombie. Keesokan harinya sekitar pukul 11 siang mereka mengubur Mary. Terlihat Gordo juga telah terbaring tak sadarkan diri. Tony berniat menembaknya namun Tracy tak mengizinkan Tony menembak kekasihnya itu. Tak lama kemudian Gordo terbangun. Tracy yang berada di sana mengarahkan pistol dan menembak Gordo. Mereka melanjutkan perjalanan namun mobil mereka mogok. Mereka pun mendorong sampai di sebuah tempat. Seorang pria kemudian datang, dia adalah Samuel. Samuel tuli dan tak dapat berbicara. Tiba-tiba para zombie mulai berdatangan. Mereka pun panik. Samuel bergegas mengambil dinamit di gudangnya. Dia melempar pada zombie itu dan ledakan besar pun terjadi. Mereka lalu mendorong mobil ke dalam gudang untuk diperbaiki. Tiba-tiba banyak zombie mulai berdatangan dan mengedor pintu gudang. Mobil telah diperbaiki dan mereka pun masuk. Samuel membuka gerbang dan berusaha masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya seorang zombie menangkap dan menggigitnya. Samuel lalu menusuk kepalanya sendiri hingga benda tajam itu menembus sampai ke kepala zombie yang menyerangnya. Debra pun segera gaspol dan pergi dari sana. Mereka berhenti di sebuah tempat. Tiba-tiba seorang pria muncul dan menyerang Tony. Pria dengan senjata laras panjang itu meminta Tony menaruh pistolnya di tanah. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari arah lain. Mereka semua masuk ke mobil dan pergi ke suatu tempat untuk mengambil beberapa persediaan. Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Debra, Tony, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di rumah Debra sekitar pukul 4 sore. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba seorang zombie muncul menyerang Debra.
Untung saja Profesor berhasil memanah zombie itu tepat di kepalanya. Ternyata ayah dan ibu Debra telah terinfeksi dan menjadi zombie. Debra sangat terpukul dan sedih mengetahui hal itu. Mereka pun segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua mobil jeep yang dipenuhi tentara. Tentara itu turun dan menghampiri mereka. Awalnya mereka merasa senang karena menyangka bantuan telah datang. Namun ternyata para tentara itu hanya ingin merampok mereka lalu pergi begitu saja. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang megah. Mereka semua masuk dan terlihat tak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba seorang membuka pintu. Semua terkejut, ternyata itu adalah Ridley, pria yang pulang saat mereka syuting di hutan malam itu. Ridley terlihat bertingkah aneh. Dia mengatakan sesuatu terjadi pada orang tua dan keluarganya. Karena itu dia terpaksa membunuh mereka semua. Ridley lalu menunjukkan di mana dia menguburnya. Ternyata Ridley menenggelamkan keluarganya yang telah menjadi zombie di kolam rumahnya. Ridley tiba-tiba menghilang pergi. Ridley telah terinfeksi. Kini dia mulai berubah menjadi zombie yang haus darah. Dia berjalan keluar dan menyerang Tracy di mobil. Tracy berusaha melawan dan kabur. Ridley terus mengejarnya dan menarik baju Tracy. Tracy yang sangat ketakutan mengambil kayu dan menghantam Ridley. Tracy kemudian naik ke mobil dan pergi meninggalkan yang lainnya. Di dalam rumah, mereka bersiap pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari lantai atas. Ternyata itu Jason yang sedang diserang oleh zombie Ridley. Profesor segera menolong dengan membelah kepala zombie Ridley itu dengan sebuah pedang. Debra sangat sedih melihat kekasihnya Jason telah tergigit. Namun mereka tak punya pilihan. Dengan terpaksa Debra pun menembak kepala pacarnya yang telah terinfeksi itu. Debra berkata dia akan menyelesaikan filmnya. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Kini hanya tersisa Profesor. Debra dan Tony mereka tiba-tiba mendengar suara pecahan kaca. Di monitor CCTV terlihat ada banyak zombie mulai berdatangan di sana. Para zombie yang ganas itu mulai memasuki rumah dari segala sisi. Profesor segera menutup pintu ruang monitor itu. Mereka pun mencoba tetap bertahan di sana. Dan film pun tamat.